Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Nama saya Abel Pisga Margareta sebagai moderator di sini. Adapun anggota kelompok saya ada Nyimas Gevira, Syarena, Ripka Aritonang, dan Tri Lestari. Selamat siang. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat berupa kesehatan kita dapat mempresentasikan hasil analisis kita hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis pengolahan data kuesioner yang menggunakan software Smart PLS. Topik yang akan kami bahas adalah persepsi mahasiswa terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini menggunakan software Smart PLS. Selanjutnya, penyampaian materi, latar belakang, perumusan masalah yang akan dibacakan oleh Syarena. Kepada Syarena, kami persilakan. Latar belakang, dalam era digital yang harus berkembang pesat, teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang sangat terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi. Persepsi mahasiswa terhadap perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan terhadap penggunaan, penerimaan, dan adaptasi teknologi dalam konteks akademik. Perumusan masalah. Bagaimana hasil validitas dari penelitian tersebut terkait persepsi mahasiswa terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini? 1. Bagaimana hasil reliabilitas internet dari penelitian tersebut terkait persepsi mahasiswa terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini? Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Untuk mengetahui nilai validitas terkait persepsi mahasiswa terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini. 2. Untuk mengetahui nilai reliabilitas instrumen terkait persepsi mahasiswa terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini. Selanjutnya, penyampaian materi selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, pengertian data, pengertian kuesioner, pengembangan IT yang akan dibacakan oleh Ripka Aritonang. Ruang lingkup. Yang pertama, teknik pendukung yang digunakan adalah PLS atau Partial Least Square dengan alat bantu software Smart PLS versi 4. Yang kedua, proses survei yang dilakukan dengan mengambil data dari kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Yang ketiga, perancangan kalkulat PLS, algoritma dan struktur validitas dan reliabilitas instrumen pada data kuesioner. Persepsi mahasiswa terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini. Pengertian IT teknologi informasi. Teknologi informasi atau IT merujuk pada penggunaan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan instruktur komunikasi untuk memproses penyimpanan, pengiriman, dan pengambilan informasi secara elektronik. IT mencakup berbagai bidang seperti komputer, sistem informasi, komunikasi data, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen database. IT memiliki peran penting dalam mengelola dan mentransformasi informasi untuk mendukung operasi bisnis, pengambilan keputusan, dan interaksi sosial. Pengertian data. Data berujuk pada fakta angka, simbol, atau bahan mentah lainnya yang belum diorganisir dan tidak memiliki arti langsung. Data sendiri tidak memberikan pemahaman atau insight, tetapi dapat diubah menjadi informasi yang berguna melalui proses pengelolaan. Data dapat berupa teks, angka, gambar, audio, atau berbentuk lainnya. Dalam konteks penelitian, data dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang sedang diteliti. Kuesioner adalah alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Kuesioner sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik.
Kuesioner dapat berisi berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, skala Likert, pertanyaan terbuka, atau pertanyaan tertutup lainnya. Penggunaan kuesioner memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden dengan cara yang efisien dan sistematis. Penyampaian materi, pengertian metode kuantitatif, karakteristik metode kuantitatif, tahapan penelitian dan rancangan metode analisis data yang akan dijelaskan oleh Tri Lestari. Kepada Tri Lestari, saya persilakan. Pengertian metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan pendekatan berbasis angka dan pengukuran untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode ini melibatkan penggunaan instrumen pengukuran yang terstruktur seperti kuesioner atau perangkat pengukuran lainnya. Untuk mengumpulkan data dari sampel yang representatif, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menghasilkan temuan yang objektif dan dapat diuji kebahasaannya. Metode kuantitatif sering digunakan dalam penelitian sosial, ilmu ekonomi, ilmu komputer, dan bidang lain yang memerlukan analisis data kuantitatif. Karakteristik metode kuantitatif. Penekanan pada pengumpulan data yang dapat diukur. Metode kuantitatif berfokus pada pengumpulan data yang dapat diukur secara objektif seperti angka dan skor. Penggunaan sampel yang representatif. Metode kuantitatif sering menggunakan sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi tersebut secara umum. Analisis statistik. Metode kuantitatif melibatkan penggunaan analisis statistik untuk menginterpretasikan data dan menguji hipotesis penelitian. Lalu ada pendekatan penelitian yang terstruktur. Metode kuantitatif menggunakan instrumen pengukuran yang terstruktur, seperti kuesioner untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data. Penekanan pada generalisasi. Metode kuantitatif berupaya untuk menghasilkan temuan yang dapat diterapkan secara umum pada populasi yang lebih besar. Tahapan penelitian. 1. Membentuk beberapa pertanyaan kuesioner yang akan dibagikan kepada responden. 2. Memindahkan jawaban hasil kuesioner ke Microsoft Excel guna untuk mengelola data. 3. Memindahkan jawaban hasil kuesioner yang telah dikelola menjadi data disimpan dengan tipe file CSV. 4. Data bertipe CSV dipindahkan ke aplikasi Smart Plus guna mencari hasil validasi dan merealitas instrumen. Rancangan dan metode analisis data. Pada penelitian persepsi mahasiswa terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini, kami menganalisis data dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden. Perhitungan data yang dilakukan dengan metode kuantitatif guna mendapatkan hasil seberapa banyak kepuasan responden terhadap perkembangan IT dalam era globalisasi ini. Tidak hanya itu, pada penelitian ini untuk mendapatkan hasil validasi dan reliabilitas instrumen, kami menggunakan aplikasi Smart Plus untuk mendapatkan hasil akhir data dalam bentuk implementasi struktur, validitas, dan reliabilitas instrumen. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Nyimas Gevira, materi hasil penelitian, uji validitas dan reliabilitas. Kepada Nyimas Gevira, kami persilakan. Kuesioner penelitian dengan ketentuan 1 setuju, 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 netral, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini dengan mengelola data kuesioner menggunakan software Smart PLS untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan yang relevan terkait persepsi manusia terhadap perkembangan teknologi informasi dalam pengolahan data.
analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki persepsi yang positif terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini. Mereka menganggap teknologi informasi memiliki peran yang penting dan memberikan manfaat dalam pengolahan data. Hal ini tercermin dalam tingginya tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan akademik dan kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan software Smart PLS ini, kami dapat mengelola, menghitung, dan mencari validitas dan reliabilitas instrumen dari data kuesioner kami sebarkan kepada responden. Uji validitas. Diketahui nilai N sama dengan 20, maka berdasarkan R-table produk momen nilai distribusi nilai pada N yaitu R-table sama dengan 0,444. Pada uji validitas ini akan dicari nilai R-hitung untuk menguji validitas survei kepuasan pengguna. Menggunakan software SPSS, jika nilai R-hitung lebih besar dari R-table sama dengan valid. Jika nilai R-hitung kurang dari R-table sama dengan tidak valid. Uji reliabilitas. Dapat dilihat pada data di atas bahwa nilai konveks alfa lebih besar dari nilai R table yaitu 0,971 lebih besar dari 0,444, sehingga dapat disimpulkan bahwa data survei kepuasan pengguna adalah reliable. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini dapat kami simpulkan, mahasiswa memiliki persepsi yang beragam terhadap perkembangan teknologi informasi. Beberapa mahasiswa memiliki persepsi positif, melihat teknologi informasi sebagai alat yang kuat untuk memperoleh akses informasi, memperluas pengetahuan, meningkatkan efisiensi dalam belajar, dan menganggap teknologi informasi memiliki peran yang penting dan memberikan manfaat dalam pengolahan data. Tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan akademik dan kehidupan sehari-hari juga tinggi. Namun, ada juga mahasiswa yang memiliki persepsi negatif, merasa kewalahan dengan perubahan teknologi, tidak nyaman menggunakan teknologi informasi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode PLS, Partial Least Square, dengan bantuan software Smart PLS versi 4. Proses survei dilakukan dengan mengambil data dari kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri, Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai validitas dan reliabilitas terkait persepsi mahasiswa terhadap perkembangan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas yang baik. Artinya, pernyataan yang terdapat dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan baik. Selain itu, instrumen kuesioner juga memiliki reliabilitas yang baik, yang berarti seorang dapat menjawab pertanyaan dalam kuesioner tersebut secara konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Next. Berdasarkan hasil analisis, semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa terhadap perkembangan teknologi informasi. Hubungan antar variabel juga terbukti signifikan. Nilai R-square yang dihasilkan menunjukkan bahwa variabel-variabel penelitian dapat menjelaskan variasi dalam persepsi mahasiswa terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain itu, nilai komposit, reliability, dan validitas. Semua konstruk menunjukkan tingkat yang sangat baik dengan nilai di atas 0,9. Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan dan memenuhi uji reliabilitas dan validitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang positif terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini dalam konteks pengolahan data.
Di sini ada saran yang dapat kami sarankan peningkatan literasi digital. Lembaga pendidikan tinggi perlu memperhatikan peningkatan literasi digital mahasiswa, meningkatkan akses dan infrastruktur lembaga pendidikan harus memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses yang memadai ke teknologi informasi dan infrastruktur yang diperlukan, seperti akses internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Dan yang ketiga, mengatasi isu keamanan dan privasi. Lembaga pendidikan harus memperhatikan isu keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi informasi mahasiswa. Perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang pentingnya menjaga keamanan data dan informasi pribadi mereka. Evaluasi dan penentuan terus-menerus. Lembaga pendidikan harus melakukan evaluasi dan pemantauan terus-menerus terkait dengan penggunaan teknologi informasi oleh mahasiswa. Baiklah, di sini dapat kami demikian presentasi kelompok kami hari ini. Saya sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan kelompok kami. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.